Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi kelas 11 Kimia Industri. Bertemu kembali dalam mata pelajaran fluida dan pompa di Laboratorium Operasi Teknik Kimia. Kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi praktikum yang berjudul Pemantauan Sistem Pompa. Selama pompa melaksanakan kerjanya, perlu dilakukan beberapa pemantauan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Pada praktikum kali ini, selama pompa beroperasi, pemantauan yang akan kita lihat adalah nilai debit atau kapasitas alir fluida dengan membaca alat ukur flow meter, dan nilai tekanan sistemnya melalui pembacaan manometer yang terdapat pada sistem pemompaan. Selanjutnya, nilai debit fluida yang juga menunjukkan nilai kapasitas efektif pompa akan kita bandingkan dengan nilai kapasitas teoritis dari pompanya, sehingga pada akhir percobaan kita dapat menentukan nilai rendemen volumetris atau efisiensi dari pompa. Alat dan bahan yang digunakan selama pemantauan yaitu satu paket sistem pemompaan dan pengukuran fluida, penggaris, dan stopwatch. Sedangkan fluida yang akan dialirkan adalah air. Prosedur kerja pada praktikum ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, pemeriksaan kondisi peralatan pra-pengoperasian. Yang kedua, pengoperasian pompa. Dan yang ketiga, pemeriksaan kondisi peralatan sesudah pengoperasian. Baik, kita akan mulai dengan pemeriksaan kondisi peralatan pra-pengoperasian. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dalam keadaan baik dan aman digunakan. Tahap ini dimulai dengan memeriksa bak penampung untuk memastikan bahwa tandon atau tangki telah berisi air. Pompa yang dipaksa bekerja tanpa ada sumber air justru akan menyebabkan kerusakan pada pompa yang dapat ditandai oleh suara pompa yang terdengar tidak normal, berdengung, ataupun bising. Langkah kedua, memeriksa sambungan pipa-pipa. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada kebocoran yang biasanya terjadi pada sambungan pipa dan menyebabkan air sulit untuk bergerak naik. Kemudian, memeriksa kondisi katup-katup dan melakukan pengaturan katup sesuai ketentuan. Memeriksa pompa dan alat pengamannya. Kemudian mencatat data kapasitas teoritis pompa yang terdapat pada data spesifikasi pompa. Memeriksa instrumen atau alat-alat ukur yang digunakan. Pastikan bahwa alat ukur sebelum digunakan menunjukkan skala 0. Dan memeriksa sambungan listrik. Setelah alat dan bahan siap digunakan, tahap selanjutnya yaitu mengoperasikan pompa. Prosedur ini dimulai dengan menghidupkan pompa dengan menekan tombol on atau power sesuai kebutuhan. Dapat kita lihat di sini, untuk pompa yang kita operasikan, maka indikator lampu pada tombol panelnya akan menyala. Kemudian, memeriksa kinerja atau kondisi alat ukur saat pengoperasian. Tentunya sudah ada perubahan posisi skala yang ditunjukkan dari kondisi saat pompa belum beroperasi. Mengatur posisi bukaan katup sesuai ketentuan. Jika tidak ada pengaturan tertentu, maka posisi katup dapat kita buka pada bukaan 100%. Selanjutnya, melakukan pemantauan proses pemompaan dan pengaliran fluida. Dan mencatat penunjukan skala pada manometer dan flow meter pada setiap waktu tertentu.
Dari prosedur ini dapat diperoleh nilai kapasitas efektif pompa dengan membuat nilai rata-rata QE pada setiap waktu, kemudian membandingkan dengan kapasitas teoritisnya untuk mendapatkan nilai rendemen volumetris. Nilai kapasitas efektif pompa atau debit fluida dapat kita peroleh dari pembacaan flowmeter. Sebagai informasi tambahan, karena nilai skala flowmeter pada alat terbatas dan jarak antar skalanya cukup renggang, maka akan sedikit sulit bagi kita untuk membaca skala flowmeter secara langsung. Sehingga perlu kita gunakan alat bantu penggaris untuk memperoleh ketelitian pembacaan yang baik. Pembacaan flowmeter dilakukan dengan membaca bagian atas atau permukaan dari pelampung atau floater yang terdapat di dalam flowmeter yang akan bergerak naik atau turun ketika pompa beroperasi. Di sini, flowmeter memiliki dua skala pembacaan, yaitu skala LPM atau liter per menit dan GPM atau galon per menit. Karena kita akan membandingkan dengan nilai kapasitas teoritis pompa, maka kita akan gunakan satuan liter per menit. Sebagai gambaran, jika posisi floater naik seiring dengan mesin pompa yang telah bekerja, di sini dapat kita lihat bahwa permukaan floater terletak pada skala yang tidak dapat langsung terbaca. Untuk mempermudah pembacaan, kita dapat menentukan 4 titik bantu, yaitu yang pertama, menentukan nilai X, yaitu skala terbaca di bawah bagian atas atau permukaan float. Ya, di sini dapat kita lihat ini adalah bagian atas dari float atau permukaan float, dan di bawahnya ini ada skala terbaca yang dapat kita tentukan sebagai X. Selanjutnya, yang kedua, menentukan nilai Y, yaitu skala terbaca di atas bagian atas float. Yang ketiga, menentukan nilai A, yaitu jarak antara X sampai dengan bagian atas float, yang di sini kita ukur menggunakan penggaris. Kemudian titik B, yaitu jarak antara X sampai dengan Y yang diukur dengan menggunakan penggaris. Dengan menggunakan 4 titik bantu ini akan memudahkan kita dalam membaca skala flowmeter yang terlihat cukup renggang. Nah, nilai debit fluida atau kapasitas efektif dapat kita hitung menggunakan rumus QE sama dengan X ditambah A per B dikalikan Y minus X dalam satuan LPM. Demikian langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat mengoperasikan dan memantau sistem pemompaan. Selanjutnya, prosedur dilanjutkan dengan memeriksa kondisi peralatan sesudah pengoperasian. Tahap ini kita mulai dengan mematikan pompa dengan menekan tombol off. Memeriksa penunjukan alat ukur dengan memastikan skala jarum penunjuk telah kembali ke posisi 0. Menutup katup-katup ke posisi semula. Memeriksa area kerja setelah pengoperasian. Memeriksa kondisi pengaman peralatan. Dan yang terakhir adalah memutus sambungan listrik ke peralatan. Sekian demonstrasi praktikum kedua mata pelajaran fluida dan pompa. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.